Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama dengan saya, Kak Nadia, yaitu sebagai tentor matematika kalian. Pada video kali ini, Kak Nadia akan membahas soal-soal UTBK tahun lalu. Untuk kalian yang mungkin masih bingung dengan penjelasan Kak Nadia, kalian bisa komentar di bawah ini loh. Nah Sobat Pintar, di sini terdapat soal loh. Nah, hal ini termasuk dalam soal kemampuan kuantitatif. Nah, coba kalian kerjakan ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaannya, jika x kuadrat ditambah bx ditambah 26 sama dengan 8, berapa b? Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini, yaitu tentang kemampuan kuantitatif. Ini diketahui sebuah persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini yaitu x kuadrat ditambah bx ditambah 26 dan 8. Dan pertanyaannya di sini berapa nilai b? Nah, di sini terdapat dua pernyataan. Itu pernyataan yang pertama yaitu x ditambah 9 merupakan salah satu faktor dari x kuadrat ditambah bx ditambah 26 sama dengan. Dan untuk pernyataan yang kedua di sini yaitu negatif 2 merupakan salah satu akar dari x kuadrat ditambah bx ditambah 26 sama 8. Ini kita akan nilai B melalui salah satu faktor dan salah satu akar dari persamaan ini. Akan tulis persamaannya terlebih dahulu. Di sini persamaan yaitu x kuadrat bx ditambah 20 dan 8 0, maka ini kita pindahkan ruas. X kuadrat ditambah bx 26 dikurangi 8 sama dengan 18. Dan ini kita akan mencari faktornya. Kemungkinannya di sini yaitu faktor x ditambah x ditambah. Bagaimana sih Kak caranya kita menentukan faktornya? Nah, kemudian itu yang pertama kita melihat koefisien dari x kuadrat. Nah, karena di sini koefisien x kuadratnya yaitu 1, kan koefisien yaitu melalui koefisien x kuadrat 1 merupakan perkalian dari 1 dikali dengan 1. Di sini koefisien x-nya yaitu 1 dikali. Untuk selanjutnya kita melihat konstantanya. Nah, karena di sini konstantanya yaitu 18, kalian dari 12 9 dikali 2 atau 2 dikali 9 atau juga bisa 18. Di sini Kak Nadia memakai 9 dikali 2. Lalu kita buktikan. X ditambah 9, X ditambah 2. X kali X yaitu X kuadrat. X dikali 2 sama 2X. 9 dikali dengan X sama dengan 9X. 9 dikali 2 sama
sama dengan 0. Nah, kita jumlahkan di sini x kuadrat ditambah 2x ditambah 9x sama dengan 11x ditambah 18 sama dengan 0. Ini x kuadrat, koefisien x kuadratnya sama, yaitu 1, dan konstantanya juga sama, yaitu 18. Nah, di sini karena bentuknya sama, maka diperoleh nilai P dengan 11. Hingga pernyataan 1 di sini, x ditambah 9 merupakan salah satu faktor dari x kuadrat ditambah b. X ditambah 26 sama dengan 8. Ya, benar, memenuhi karena di sini terdapat faktor, salah satu faktornya yaitu x ditambah 9. Pernyataan 1 cukup menjawab pertanyaan. Salah satu faktor ini diperoleh nilai I-nya. Untuk pernyataan 2, negatif 2 merupakan salah satu akar dari x kuadrat ditambah bx sama dengan 8. Nah, di sini faktornya yaitu x ditambah 9, x ditambah 2, 0. Nah, di sini diperoleh nilai akarnya x sama dengan negatif 9 atau x sama negatif 2. Sehingga di sini pernyataan 2, negatif 2 merupakan salah satu akar dari kuadrat ditambah bx ditambah 26 sama 8. Ini benar, karena di sini diperoleh akarnya yaitu negatif 9 atau negatif 2. Sehingga pernyataan 2 ini memenuhi untuk menjawab pertanyaan. Sehingga di sini dua pernyataan ini cukup menjawab pertanyaan. Dan apabila salah satu saja dari pernyataan ini juga cukup menjawab. Ya, dari opsi pilihan jawaban ini yang benar yaitu yang D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja juga. Nah, Sobat Pintar, di sini terdapat soal berikutnya loh. Nah, soal ini termasuk dalam soal kemampuan kuantitatif. Nah, coba kalian kerjakan ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaannya, berapa median dari himpunan A? Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini yaitu yang ditanyakan berapa median dari himpunan A. Nah, di sini diketahui terdapat dua pernyataan untuk membantu menjawab pertanyaan. Nah, untuk pernyataan yang pertama, A mengandung 3 bilangan bulat. Untuk pernyataan kedua, yaitu rata-rata dan modus dari A sama-sama bernilai 4. Nah, di sini kita akan mencari mediannya melalui yang pernyataan pertama terlebih dahulu. Yang pernyataan pertama, A mengandung 3 bilangan bulat. Nah, jika bilangan tersebut adalah A, B, dan C, maka mediannya yaitu B. Nah, karena tidak diketahui berapa nilainya, maka pernyataan pertama tidak cukup menjawab karena kita tidak tahu berapa nilai mediannya. Untuk pernyataan 2, di sini rata-rata dan modus dari A sama-sama bernilai 4. Nah, kemungkinan ketiga bilangan tersebut adalah 4. Nah, karena di sini diketahui bahwa rata-rata sama dengan 4, dan juga modusnya sama dengan 4, sehingga terdapat kemungkinan bahwa mediannya sama dengan 4. Nah, sehingga pernyataan 1 dan pernyataan 2 harus digunakan bersama-sama
untuk menjawab pertanyaan. Nah, sehingga di sini dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Nah, Sobat Pintar, di sini terdapat soal berikutnya loh. Nah, soal ini termasuk dalam soal kemampuan kuantitatif. Nah, coba kalian kerjakan ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaannya, jumlah dari suatu himpunan adalah 465. Berapa rata-ratanya? Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada soal ini termasuk dalam soal kemampuan kuantitatif. Nah, di sini pertanyaannya, berapa rata-ratanya? Jika diketahui jumlah dari suatu himpunan, bilangan tersebut adalah 465. Nah, di sini terdapat dua pernyataan untuk membantu menjawab pertanyaan. Untuk pernyataan pertama, terdapat 6 bilangan di himpunan itu. Untuk pernyataan yang kedua, yaitu bilangan terbesar di himpunan adalah 122 dan yang terkecil adalah 14. Ini kita akan mencari rata-ratanya melalui pernyataan yang pertama. Rumus rata-rata X bar sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini diketahui jumlahnya data yaitu 465. Dibagi dengan banyaknya data pada pertama yaitu 6 bilangan. Dan 465 dibagi 6 itu sama dengan 77, sehingga pada pernyataan pertama dapat menjawab pertanyaan. Nah, di sini diperoleh rata-ratanya, sehingga untuk pernyataan pertama memenuhi. Nah, untuk pernyataan 2, di sini bilangan terbesar di himpunan adalah 122 dan yang terkecil adalah 14. Nah, Sobat Pintar, 122 dan 14 itu tidak bisa kita gunakan untuk menghitung rata-rata. Karena untuk menghitung rata-rata kita perlu adanya banyaknya data atau banyak himpunan. Sehingga untuk pernyataan 2 ini tidak cukup menjawab pertanyaan atau tidak bisa menjawab pertanyaan. Sehingga di sini yang dapat menjawab pertanyaan yaitu pernyataan saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 tidak cukup. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu yang A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Nah, Sobat Pintar, di sini terdapat soal berikutnya loh. Nah, soal ini termasuk dalam soal kemampuan kuantitatif. Nah, coba kalian kerjakan ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaannya, jika PQ sama dengan PR, berapakah luas segitiga PQR? Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas.
Nah, pada soal ini yaitu terdapat pada kemampuan kuantitatif. Nah, di sini pertanyaannya, jika PQ sama dengan PR, berapakah luas segitiga PQR? Nah, di sini terdapat dua pernyataan untuk membantu menjawab pertanyaan. Nah, untuk pernyataan pertama, yaitu sudut PQR sama dengan 60 derajat. Dan untuk pernyataan yang kedua, yaitu panjang QR sama dengan 10. Nah, kita akan menjawabnya melalui pernyataan yang pertama. Sudut PQR sama dengan 60 derajat. Nah, jika sudut PQR sama dengan 60 derajat, maka segitiga tersebut adalah segitiga sama sisi. Nah, karena pada pernyataan pertama hanya diketahui sudut segitiga dan tidak diketahui panjang sisinya, maka pernyataan pertama belum cukup menjawab atau belum cukup untuk menjawab pertanyaan luas segitiga PQR. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada pernyataan kedua. Nah, pada pernyataan kedua di sini panjang QR sama dengan 10. Nah, pernyataan kedua akan membantu menjawab pertanyaan apabila diketahui sudut segitiga, sehingga pernyataan 1 dan pernyataan 2 dapat digunakan bersama-sama untuk menjawab pertanyaan. Akan tetapi satu pernyataan saja tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, dua-duanya harus digunakan bersama-sama untuk menjawab pertanyaan. Nah, opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yuk tonton video yang satu ini. Sobat pintar, apa saja sih manfaat kita belajar trigonometri? Yang pertama, dengan belajar trigonometri, kita dapat mengukur tinggi pohon, gedung, atau menara. Selain itu, kita dapat menentukan posisi kapal atau perahu. Trigonometri pun juga dapat diaplikasikan untuk menghitung luas segitiga, segi empat, bahkan segi banyak. Tidak hanya dalam dunia matematika, dalam geografi pun juga dapat dimanfaatkan untuk menghitung antara titik pada peta. Yang terakhir nih Sobat Pintar, yaitu digunakan dalam ilmu fisika dan teknik seperti arsitektur. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan tadi. Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah Sobat Pintar, di sini terdapat soal berikutnya loh. Nah soal ini termasuk dalam soal penalaran umum. Nah coba kalian kerjakan ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaannya, 1 dibagi 1 kali 2 ditambah 1 dibagi 2 dikali 3 ditambah 1 dibagi 3 dikali 4 ditambah 1 dibagi 4 kali 5 sama dengan Nah Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah pada soal ini yaitu tentang penalaran umum. Ini diketahui 1 per 1 kali 2 ditambah 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 ditambah 1 per 4 kali. Nah, untuk penyebutnya ini kita kalikan terlebih dahulu. Nah, di sini 1 per 1 dikali 2 sama dengan 2. 1 per 2 dikali 3 sama dengan 6.
1 ditambah 1 per 3 dikali 4 sama dengan 12. Tambah 1 per 4 kali 5 dengan 20. Nah, setelah ini kita akan jumlahkan. Karena di sini penyebutnya berbeda, maka kita akan samakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, kita akan mencari KPK dari 2, 6, 12, dan 20. Dan KPK-nya yaitu 120. Hingga penyebutnya di sini adalah 120. Itu 120 dibagi dengan 60. 60 dikali 1 sama ditambah 120 dibagi 6 sama dengan 20. 20 dikali 1 20 ditambah 120 dibagi 12 sama dengan 10. 10 dikali 1 sama dengan 10. Ditambah 120 dibagi 20 sama dengan 6. 6 dikali 1 sama dengan 6. Jadi di sini 6. Kita jumlahkan. 60 ditambah 20 sama dengan 80. 80 ditambah 10 sama dengan 10. 90 ditambah 6 sama dengan 9 per 120. Bahannya tidak sederhana, maka kita bagi 14. Kita menjadi 96 sama per 120 dibagi 10. Karena di sini opsi jawaban itu dalam bentuk desimal, maka bentuk pecahan ini kita ubah menjadi 8 per 10 itu sama dengan 0. Penjumlahan dari ini yaitu 0,8. Nah, dari opsi pilihan jawaban ini yang benar yaitu yang I, 0,8. Nah, Sobat Pintar, di sini terdapat soal berikutnya loh. Nah, soal ini termasuk dalam soal penalaran umum. Nah, coba kalian kerjakan ya dalam waktu 30 detik dimulai dari sekarang. Pertanyaannya, sebuah bilangan terdiri dari 4 buah angka yang berbeda. Jumlah keempat angka adalah 12. Angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan angka keempat dikurang angka kedua. Angka kedua sama dengan selisih angka pertama dan ketiga. Angka keempat dibagi angka ketiga sama dengan angka pertama dibagi angka kedua. Bilangan tersebut adalah Nah, Sobat Pintar, gimana nih tadi ngerjainnya? Udah selesai belum? Yuk kita bahas. Nah, pada saat ini yaitu terdapat dalam penalaran umum. Nah, di sini diketahui sebuah bilangan terdiri dari 4 buah angka yang berbeda. Nah, di sini Kak Nadia misalkan A, B, dan D. Nah, jumlah keempat angka adalah 12. Angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan angka keempat dikurangi angka kedua. Angka kedua sama dengan selisih angka pertama dan ketiga. Angka keempat dibagi angka ketiga sama dengan angka pertama dibagi angka kedua. Tersebut adalah di sini berarti bilangan tersebut memiliki 4 syarat. Di sini Kak Nadia akan buatkan tabelnya. Syarat yang pertama, jumlah keempat angka adalah ini A, C, D, dan 11. Sama. Nah, kedua di sini angka pertama ditambah dengan angka ketiga C itu sama dengan angka keempat
dikurangi angka kedua, yaitu B. Untuk syarat yang ketiga, di sini angka kedua, yaitu B, sama dengan selisih angka pertama dan ketiga, sehingga C. Nah, untuk syarat terakhir, di sini angka keempat dibagi dengan angka ketiga, C sama dengan angka kedua. Nah, ini pada opsi A, itu angkanya 26. Di sini karena dia membuktikan syarat yang ada semua opsi. Ini karena dia akan tulis opsinya untuk angka 26, ya, oke, 1632, oke, 2136, dan untuk opsi E yaitu 236. Ditambah 6, A yaitu di sini ditambah 3, 4 ditambah 2, 6 ditambah 6 sama dengan 12. Opsi C, 1 ditambah 6 yaitu 7. 7 ditambah 3 sama dengan 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12. Nah, opsi D, 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Untuk opsi E, 2 ditambah 3, itu 5. 5 ditambah 1, 6. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Untuk syarat yang pertama, semua opsi memenuhi. Nah, kita akan membuktikan pada syarat yang kedua. Nah, pada syarat kedua yaitu angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan angka keempat dikurangi angka kedua. Di sini angka pertama yaitu 1 ditambah 3, 1 ditambah 3 yaitu 4. 4 sama dengan 6 dikurangi 3 yaitu 4. 4 sama dengan 4. Selanjutnya pada opsi B, itu di sini 1 ditambah 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3 sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 sama dengan pada opsi B memenuhi pada syarat yang kedua. Nah, kita kan pada opsi C. Opsi C di sini ditambah 3 sama dengan 6 dikurangi 2 dikurangi sama dengan 2 dikurangi 6 karena di sini angka 4 dikurangi dengan 2. Itu ditambah 3 sama dengan 4. 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Nah, karena di sini 4 itu tidak sama dengan negatif 4. Berbeda. Maka pada opsi C itu tidak memenuhi pada syarat yang kedua. Selanjutnya, maka untuk opsi C tidak perlu kita lakukan karena pada opsi C satunya tidak memenuhi syarat. Ada salah syarat yaitu kedua. Nah, untuk opsi D kita akan buktikan syaratnya itu 2 ditambah 3 sama 6 dikurangi 1. 2 ditambah 3 dan 6 dikurangi 1 sama dengan 5. 5 sama
maka pada opsi D memenuhi pada syarat kedua. Untuk selanjutnya, ini opsi E kita akan buktikan. Nah, 2 ditambah 1 sama dengan 6 dikurangi 3. 2 ditambah 1 sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 sama dengan 3. Benar, maka pada syarat kedua yang tidak memenuhi yaitu opsi C. Sekarang kita akan membuktikan syarat ketiga pada opsi yang tersisa, yaitu A, B, D, dan E. Nah, di sini angka kedua itu sama dengan selisih angka pertama dan ketiga. Angka kedua dari opsi A itu 2, selisihnya 3 dikurangi 1. 2 sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka pada opsi A memenuhi syarat ketiga. Nah, setelah itu kita akan membuktikan opsi B. Di B di sini angka keduanya yaitu 3 dan 2 dikurangi 1. 3 sama 2 dikurangi 1 sama angka 3 dan 1 itu berbeda, maka 3 itu tidak sama 1. Pada syarat ketiga, pada opsi B itu tidak memenuhi. Dan untuk selanjutnya tidak perlu kita lakukan. Itu kita akan lanjutkan membuktikan pada opsi D dan E pada syarat ketiga. Keduanya pada opsi D di sini yaitu 1 sama 3 dikurangi 2. 1 sama 3 dikurangi 2 sama 1. Maka pada opsi D pada syarat ketiga itu memenuhi. Oke, buktikan 3 sama dengan 1 dikurangi 2. 3 sama dengan 1 dikurangi 2 yaitu negatif 1. Nah, karena 3 dan negatif beda, maka 3 itu tidak sama dengan negatif 1. Nah, sehingga pada opsi E, pada syarat ketiga itu tidak memenuhi. Sehingga pada opsi E itu juga tidak perlu kita buktikan pada syarat berikutnya. Nah, setelah itu kita akan membuktikan syarat keempat atau syarat terakhir pada opsi yang tersisa. Nah, opsi yang tersisa di sini yaitu opsi A dan opsi D. Untuk opsi A di sini, angka keempat dibagi angka ketiga sama dengan angka pertama dibagi dengan angka kedua. Angka keempatnya di sini yaitu 6 dibagi dengan 3 sama dengan 1 dibagi dengan 2. 6 dibagi 3 yaitu 2. 2 itu tidak sama dengan setengah. Maka pada syarat keempat pada opsi A itu tidak memenuhi. Terakhir ini pada opsi D, kita akan buktikan angka keempatnya yaitu 6 dibagi dengan angka ketiga 3 sama dengan angka pertama 2 dibagi dengan 1. 6 dibagi 3 itu sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 2. Maka di sini 2 sama dengan 2. Ya, untuk opsi D pada syarat keempat itu memenuhi. Nah, bilangan tersebut adalah bilangan yang memenuhi keempat syarat ini. Nah, bilangan tersebut yang memenuhi 4 syarat ini yaitu bilangan 2, 1, 3, 6. Nah, sehingga bilangan tersebut adalah 2, 1, 3, 6. Nah, dari opsi pilihan jawaban di sini yang benar yaitu yang D. 2, 1, 3, 6. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan tadi dan semoga bermanfaat untuk kalian. Selalu ingat terus untuk tonton video AP Live dalam aplikasi Aku Pintar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Aku Pintar. Juga aktifin notifikasinya ya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.